Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Cynthia dengan NIM 12 kelas PI 4D. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang manajemen lembaga pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOS MAG. Nah, dengan judul presentasi kali ini yaitu tentang otoritas dalam lembaga pendidikan Islam. Apa itu otoritas? Nah, otoritas atau authority dapat dirumuskan sebagai kapasitas atasan berdasarkan jabatan formal untuk membuat keputusan yang mempengaruhi perilaku bawahan. Otoritas merupakan bukti di dalam keseluruhan bidang masyarakat. Dalam kehidupan organisasi, manajer bertindak sebagai pengambil keputusan. Menurut KPBI, arti otoritas yaitu yang pertama, kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Yang kedua, hak untuk bertindak. Yang ketiga, kekuasaan dan wewenang. Yang keempat, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Nah, otoritas dapat didefinisikan sebagai kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga untuk memerintah atau mengambil keputusan atas nama orang lain. Kemudian sumber otoritas. Tingkat otoritas manajerial tertinggi di puncak menurun sampai ke bawah dalam organisasi. Garis otoritas ini dikenal sebagai rantai komando. Rantai komando ada jika seseorang menjadi bawahan dan yang lain menjadi atasan. Rantai konsep komando sebagaimana ditunjukkan oleh Beaufort, CR, dan Federland sangat terkait dengan dua prinsip manajemen populer yang lain yakni prinsip kesatuan komando. Yang pertama, prinsip skalar menyatakan bahwa garis otoritas yang tegas dan manajer puncak masing-masing jabatan bawahan mempengaruhi komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, prinsip kesatuan komando menyatakan bahwa untuk meminimalisasi konflik dan memaksimalisasi tanggung jawab terhadap hasil seseorang harus melapor kepada atasan tunggal. Sumber otoritas dalam lembaga pendidikan Islam dapat diperoleh dari beberapa aspek. Yang pertama, otoritas dapat diperoleh dari posisi atau jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam lembaga tersebut. Sebagai contoh, seorang kepala sekolah memegang otoritas yang lebih tinggi daripada guru dalam mengambil keputusan terkait manajemen sekolah. Hal ini karena kepala sekolah memiliki jabatan yang lebih tinggi dan lebih luas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, otoritas dapat diperoleh dari pengetahuan dan keahlian seseorang dalam suatu bidang tertentu. Contohnya, seperti seorang guru matematika memegang otoritas lebih tinggi dalam memberikan arahan dan panduan dalam pembelajaran matematika. Hal ini karena guru matematika ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus dalam bidang tersebut. Yang ketiga, otoritas dapat diperoleh dari pengalaman seseorang dalam mengelola lembaga pendidikan Islam. Seorang kepala sekolah yang telah memiliki pengalaman dalam manajemen lembaga pendidikan Islam akan lebih mudah memegang otoritas dalam mengambil keputusan terkait manajemen. Hal ini karena pengalaman yang dimilikinya akan membuatnya lebih mampu mengantisipasi masalah yang muncul dan mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, otoritas dapat diperoleh dari dukungan dan persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam lembaga pendidikan Islam tersebut, seperti orang tua, murid, dewan guru, dan pengurus yayasan. Kemudian ada pemanfaatan otoritas dalam manajemen.
Otoritas merujuk pada kekuasaan atau hak untuk mengambil keputusan dan memerintah dalam suatu organisasi atau lingkungan. Pemanfaatan otoritas dalam manajemen sangat penting karena membantu memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien. Namun, manajer harus menggunakan otoritasnya secara bijaksana dan adil, serta membangun hubungan kerja yang baik dengan seluruh anggota organisasi. Ada beberapa cara pemanfaatan otoritas dalam manajemen, antara lain, yang pertama, menggunakan otoritas untuk mengambil keputusan penting. Seorang manajer harus menggunakan otoritasnya dalam membuat keputusan yang diperlukan dalam organisasi. Hal ini bisa berupa keputusan operasional sehari-hari atau keputusan strategis jangka panjang yang akan mempengaruhi arah keseluruhan organisasi. Yang kedua, memberikan otoritas pada orang lain. Seorang manajer harus memberikan otoritas pada orang lain dalam organisasi agar untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, menggunakan otoritas untuk memotivasi karyawan. Nah, otoritas ini juga dapat digunakan untuk memotivasi karyawan-karyawan agar bekerja lebih baik. Seorang manajer yang memiliki otoritas yang cukup dapat memberikan penghargaan, insentif, dan tanggung jawab tambahan untuk mendorong karyawan bekerja dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada tipologi otoritas. Otoritas dalam lembaga pendidikan Islam terdiri dari dua, antara lain ada otoritas formal dan otoritas informal. Otoritas formal adalah otoritas yang diberikan kepada seorang manajer berdasarkan kedudukan atau posisinya di dalam organisasi. Nah, otoritas formal ini berupa otoritas dalam lingkup struktural, seperti hak untuk memberikan perintah, hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengatur sumber daya organisasi. Nah, kemudian otoritas informal adalah otoritas yang diberikan kepada seseorang di dalam organisasi tanpa terkait dengan kedudukan atau posisinya. Otoritas informal bisa berupa pengaruh yang dimiliki seseorang di dalam organisasi berdasarkan kemampuan, keahlian, atau kredibilitas yang dimiliki. Nah, yang ketiga, otoritas personal. Otoritas ini yaitu otoritas yang diberikan oleh seseorang berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau keterampilan tertentu yang diakui oleh lingkungan lembaga pendidikan Islam. Kemudian ada politik organisasi. Nelson dan Quick mengartikan politik organisasi sebagai penggunaan power dan pengaruh dalam organisasi. Politik organisasi dalam hal ini menunjuk pada kebutuhan untuk berkuasa dan mempengaruhi seseorang. Oleh karena itu, organisasi harus menggunakan politik organisasi dalam mengelola dan meningkatkan faktor produktivitas kerja karyawannya. Dengan melalui politik organisasi ini diterapkan dan diberikan kepada karyawannya, organisasi dapat mempertahankan persaingan bisnis dengan organisasi lainnya. Komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu aspek perilaku penting yang dapat dipakai untuk mengevaluasi, mengembangkan serta mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Miles mendefinisikan politik organisasi sebagai proses yaitu setiap aktor atau kelompok dalam organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria, atau proses pengambilan keputusan organisasi dalam rangka memenuhi kepentingannya. Nah, kepentingan itu sendiri menurut Miles
adalah pertama, kepentingan pekerjaan, yaitu kepentingan yang terkait dengan tugas seseorang sesuai kedudukan dan jabatan yang diembannya. Yang kedua, kepentingan karir, yaitu masa depan seseorang dalam organisasi atas posisi dan jabatan yang lebih baik. Yang ketiga, kepentingan ekstramural yang terdiri dari kepribadian, sikap, nilai, keyakinan, dan komitmen di luar pekerjaan yang semuanya akan membingkai pola perilaku seseorang baik menyambut pekerjaan maupun karir. Dengan demikian dapat disimpulkan politik organisasi adalah kekuasaan atau power yang dimiliki oleh organisasi, pemimpin maupun karyawan yang digunakan melalui perilaku di tempat kerja atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, alhamdulillah presentasi kali ini telah selesai. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.